Oke. Lagi saran mana? Oh, iya. Terus gak usah kok. Aman ya. Sebentar dia ya. Jadi, oke. Nah, udah. Iya, lalu kalau rekam. Iya bisa. Oke, itu sampai ngomongin ini. Iya. Apa? Oke deh. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai sifat-sifat cahaya. Oke. Cahaya adalah gelombang elektromagnet yang dapat merambat. Nah, dia bisa merambat ya. Bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, bisa juga dia mengalami penguraian warna. Oke, jadi ada berapa sifat di situ? 1, 2, 3. Oke, 4 ya, 4 sifat. Oke, kita ke sifat yang pertama dulu. Jadi, Dek, ternyata cahaya itu bisa merambat lurus. Nah, itu adalah sifat cahaya yang pertama. Buktinya apa? Nah, ini yang pertama. Buktinya adalah sinar lampu senter merambat lurus. Apakah mungkin cahaya pada senter belok-belok? Nggak mungkin kan? Kalau kita menyalakan senter, cahayanya kan lurus. Merambat lurus gitu kan ya? Tidak belok-belok gitu. Seperti itu. Jadi lurus ya. Itu. Jadi dia merambat lurus cahaya itu. Tidak belok-belok. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, bukti bahwa cahaya merambat lurus adalah adanya bayang-bayang yang terbentuk di belakang benda yang tidak tembus cahaya. Oke, jadi nanti benda itu ada dua ya. Ada yang benda tembus cahaya, ada benda yang tidak ditembus oleh cahaya. Apakah kalian pernah melihat cahaya yang menembus benda bening? Misalnya gelas. Enggak. Atau gini aja, kalau kalian bangun tidur, kan di jendela sudah ada ini kan, sinar matahari udah terlihat gitu kan. Jadi kira-kira bisa menembus kaca nggak cahaya matahari itu? Bisa kan? Bisa. Buktinya kalian merasa terang gitu kan ya. Yang awalnya malamnya gelap, pagi harinya terasa terang. Nah ini kenapa? Karena cahaya matahari itu bisa menembus benda bening. Salah satu contohnya ya kaca jendela itu. Nah selain kaca jendela, apalagi yang bisa menembus benda bening? Apa namanya? Apalagi benda selain kaca yang menembus benda bening? Atau benda bening apa ya yang ditembus oleh cahaya? Air. Oke, air. Tapi air ini kalau airnya bening, kalau airnya keruh, nggak bisa. Karena ini benda bening ya. Jadi cahaya ini menembus benda bening. Gelas, kaca. Nah itu ya, itu benda-benda yang bisa ditembus cahaya. Tapi kalau benda yang tidak tembus cahaya, maka dia cahayanya gimana? Nggak tembus gitu kan ya. Jadi cahayanya nggak tembus. Tapi dia malah membentuk bayangan. Contoh misalkan, kita pernah kan berdiri di bawah terik sinar matahari? Pernah ya? Pernah nggak berdiri di bawah terik matahari? Pernah ya? Apa yang terjadi kalau kita berdiri di tengah matahari, di tengah terik matahari? Apakah sinar mataharinya tembus? Kan enggak, karena tubuh kita bukan benda bening. Jadi yang terjadi adalah terbentuk bayangan kita sendiri. Nah, gitu kan ya. Jadi di belakang tubuh kita ada bayangan gitu. Karena tubuh kita bukan benda bening. Kursi. Kursi kan dari kayu. Kayu ini termasuk bukan benda bening.
Jadi cahaya kalau mengenai kursi bukan tembus, tapi malah membentuk bayangan. Bayangan apa? Bayangan kursi gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Jadi gimana adik-adik bisa membedakan mana benda bening, mana benda yang tidak bening? Oke. Kalau benda bening, maka cahaya yang mengenai itu tidak membentuk bayangan, tapi cahayanya itu terus tembus. Tapi kalau benda yang tidak bening, maka ketika cahaya mengenai benda ini, cahayanya tidak tembus, tapi cahaya ini akan membentuk bayangan. Di mana bayangannya? Di belakang benda. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana? Paham ya? Tidak bingung ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, jadi begini deh. Cahaya tadi kan merambat ya, merambat lurus. Pertanyaannya adalah, apakah cahaya butuh medium perantara? Apakah cahaya butuh perantara semisal logam gitu, atau kabel gitu, tali dan semacamnya? Enggak kan? Apakah cahaya matahari sampai ke bumi butuh perantara? Gimana Dik kira-kira? Cahaya matahari sampai ke bumi butuh perantara nggak? Padahal kita tahu bahwa di luar angkasa itu udara sangat ini ya, bahkan ada yang bilang hampa udara gitu. Di luar angkasa. Berarti kan cahaya matahari tidak membutuhkan udara seperti itu, ya kan? Untuk mencapai bumi. Artinya apa? Cahaya ini adalah gelombang elektromagnetik. Dia itu tidak membutuhkan perantara apapun agar mencapai jarak yang sangat jauh. Kan matahari ke bumi sangat jauh ya jaraknya. Tapi ternyata toh kita juga masih bisa merasakan betapa panasnya matahari. Walaupun jaraknya sangat jauh. Nah, seperti itu ya. Tanpa perantara, matahari bisa sampai ke bumi kita. Nah, oke, itu cahaya. Jadi sifat cahaya itu adalah merambat lurus. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke sifat cahaya lainnya. Kalau yang nomor 2 ini sih yang merupakan salah satu bentuk energi ya, yaitu udah pasti. Kenapa kok cahaya itu merupakan salah satu bentuk energi? Karena cahaya ini bisa diubah menjadi energi yang lainnya gitu ya. Kan energi itu kan tidak bisa dimusnahkan, tidak dapat diciptakan. Tapi dia hanya bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk lainnya. Seperti itu ya. Oke. Itu yang sifat cahaya yang kedua. Oke, ini slide kelima ya. Slide kelima. Lalu sifat cahaya yang ketiga, itu adalah dapat dipantulkan. Oke, coba kita lihat. Slide ke-6. Pemantulan cahaya. Oke, jadi ternyata selain dapat merambat lurus, cahaya juga bisa memantul. Memantul ini berarti kembali ya ke arah sumbernya. Nah, jadi pemantulan cahaya adalah peristiwa pengembalian arah cahaya ke arah semula gitu ya. Jika dalam perambatannya cahaya akan mengenai dinding atau penghalang. Nah, jadi kalau cahaya mengenai penghalang atau pemantul, dia akan kembali ke arah asal, gitu. Jadi balik lagi gitu ya. Ibarat bola, kita lempar ke tembok, maka arahnya akan kembali ke semula gitu. Itu namanya pemantulan.
Nah, di sini kita bicara cahaya. Ada dua jenis pemantulan cahaya. Gimana, Dik? Bisa dilihat ya, PPT-nya ya, slide ke berapa itu? 6 ya? Gimana? Ada kan ya? Oke. Oke, Dik. Jadi nanti ada pemantulan teratur. Ini aku punya gambarnya nih. Nah, ini. Jadi ada pemantulan teratur lebih jelas ini di slide ke-7. Oh, gitu. Jadi lebih paham kalau ada gambar. Jadi kalau pemantulan teratur, ini dia terjadi ketika cahaya mengenai bidang pantul yang mendatar. Mendatar itu artinya rata ya, rata. Kita lihat, di sini kan rata kan? Tidak ada benjolan-benjolan sedikit pun. Rata. Nah, kalau dia bidang pantulnya seperti demikian, maka pemantulannya akan teratur. Kenapa kok disebut pemantulan teratur? Karena sinar datang itu sudutnya sama dengan sinar pantul. Kita lihat deh, sudutnya sama kan? Ini sekian, ini sekian. Artinya tidak ada yang menjauhi satu sama lain. Kalau ini datangnya dari sini, memantulnya ke sana. Kalau dari sini, memantulnya ke sana juga. Artinya sudutnya itu sama. Nah, sudutnya dari mana? Sudutnya itu dari sinar datang ke bidang pantul. Nah, ini sudutnya, sinar datang. Nah, gitu ya, ini sinar datang sudutnya. Kalau sinar pantul, sudutnya yang ini. Yang ini sudutnya. Jadi dari sinar pantul ditarik ke bidang pantul. Kalau kita lihat ternyata sudutnya sama. Itu pemantulan yang teratur. Ini ada lagi yang kedua. Pemantulan baur atau difus. Oke. Ini terjadi kalau misalkan bidang pantulnya itu tidak rata. Ada benjolan, benjolan, benjolan. Nah, ini kalau misalnya mengenai yang datar, oke, memang sudutnya masih sama. Tapi kalau mengenai yang benjol, pasti nanti sudutnya mengecil. Atau nanti mengenai yang cekung. Nah, ini yang cekung, sudutnya membesar. Oh, akhirnya kan nggak karu-karuan gitu kan ya. Jadi ada yang melenceng ke sini, ada yang melenceng ke sana. Nggak teratur pemantulannya. Beda sama ini. Oh, ke sana semua gitu kan ya. Nah, ini kan nggak. Ada yang ke sini, ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke tengah, gitu. Nah, itu pemantulan baur atau difus. Jadi sudutnya tidak sama antara sinar yang datang dan sinar yang dipantulkan. Seperti itu. Oke, gimana, Dik? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kira-kira pemantulan baur itu ada gunanya nggak? Pemantulan yang nggak teratur, apakah ada gunanya? Oke, coba kalau misalkan kita duduk di ruang tamu. Nah, duduk di ruang tamu ya. Terus kita menyalakan lampu di ruang tengah. Kira-kira kita masih merasakan sinar di ruang tengah nggak? Padahal yang dinyalakan lampu ruang tengah ya. Kita ada di ruang tamu, tapi kita bisa melihat di ruang tamu. Ini anggap aja ruang tengah sama ruang tamu ini tidak tersekat semuanya. Nah, anggap aja gitu. Masih bisa kelihatan nggak cahaya dari sinar yang di ruang tengah itu? Masih bisa kan? Walaupun tidak seterang ketika kita berada di ruang tengah. Nah, itu kenapa kok itu bisa terjadi? Ya karena ada pemantulan yang tidak teratur. Jadi pemantulan tidak teratur ini ternyata berguna. Ketika kita tidak berada di ruangan yang terkena cahaya langsung, kita masih merasakan dampak dari cahaya itu sendiri. Nah, seperti itu. Oke, gitu ya.
Oke, kita lanjut ke sifat cahaya yang berikutnya ya. Apa itu? Cahaya bisa dibiaskan. Oke deh, cahaya bisa dibiaskan ya. Mungkin pernah dengar dibiaskan itu apa? Dibiaskan. Nah ini ya, dibiaskan. Pernah lihat nggak? Cahaya itu dibiaskan. Enggak. Oh, Di air. ya pinter. Pernah lihat nggak sih? Misalkan kita melihat ikan, seolah-olah ikan itu dangkal, Pernah. padahal ikan itu dalam. Gitu. Nah ini kira-kira kenapa gitu? Ini harusnya di F5 ya, baru bisa terlihat. Coba. Jadi cahaya bisa dibiaskan ya tadi ya. Tadi sudah dipantulkan. Sudah. Oke. Oke, jadi dibiaskan tuh maksudnya gini deh. Misalkan nih, cahaya melalui udara. Terus cahaya ini masuk ke dalam air. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Maka cahaya ini akan tidak sama. Sudut sinar datang sama sinar pantulnya akan berbeda. Jadi misalkan kita melihat ikan, aslinya ikan ini berada di kedalaman katakanlah 10 meter ya, aslinya gitu. Tapi ternyata pas kita lihat, seolah-olah ikan itu berada di kedalaman hanya 4 meter misalkan. Jadi kelihatannya aja dangkal, padahal sebenarnya dia dalam. Nah itu, sering kan? Pernah kan mengalami hal seperti itu ya? Jadi kita melihat seolah-olah dasar dari kolam misalkan, itu ternyata pas kita lihat seolah-olah dangkal. Begitu kita menceburkan diri, ternyata lebih dalam daripada yang kita lihat. Nah itu dia, Dik. Ini kenapa bisa terjadi? Karena ini merupakan sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Enggak anak belum bulan deh. Oke, itu yang cahaya dapat dibiaskan ya. Gimana, Dik? Contoh yang dalam kehidupan sehari-hari tadi, pernah mengalami sendiri kan seperti itu ya. Jadi kolam, seolah-olah dia dangkal. Tapi ketika kita menceburkan ke dalam kolam, loh ternyata kok lebih dalam daripada yang kita seolah-olah lihat. Nah, itu gara-gara cahaya dapat dibiaskan. Seperti itu. Jadi intinya adalah, cahaya akan dibiaskan jika dia melalui dua media yang berbeda. Contoh tadi misalkan, kita melihat ikan kan di atas air gitu kan ya. Di atas air berarti kan udara. Sementara ikannya di dalam air. Nah, medianya berbeda. Udara sama air. Nah, kalau cahayanya melewati dua media yang berbeda tadi, ya pasti dibiaskan. Gitu.
Gimana, Dik? Loh, kok gambarnya hilang? Oh, enggak. Oke, gimana? Kak. Kalau Ya, Aira, gimana? Ada yang ditanyakan? kalau pelangi gimana? Oke, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Oke, nah ini tadi kan baru sifat keempat ya. Tadi kan kita bahas 5 sifat. Berarti masih kurang 1. Ini yang terakhir. Cahaya dapat diuraikan. Apa itu maksudnya? Jadi cahaya ini itu bisa dihasilkan dari satu warna menjadi beberapa warna. Nah, itu dia. Misalnya nih, pelangi ya. Pelangi itu warnanya apa? Me, ji, ku, hi, bi, miu. Oh, nggak hafal ya? Oh iya, bener kan? Kan ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Iya sih. Saya buat lihat itu kayak dia terang ini, tapi ini, saya buat lihat itu kayak dia terang lama nggak? Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Mana tadi? Slide ke 5. Oke. Cahaya dapat diuraikan. Oke, pelangi tadi ya. Mejiku bibiniu. Apa itu? Merah. Me merah ya. Ji jingga. Ku kuning. Kuning, hijau, Oke, pintar. Hijau. Bi. biru, Ni apa nih? nila, Nila, betul. Ungu. ungu, Nah, terakhir ya ungu ya. Jadi ini adalah warna-warna pelangi. Oke. Nila itu warna apa? Jingga itu merah muda ya. Jingga. Jingga itu merah muda. Jingga. Nah, jadi habis merah muda. bukannya oranye kuning, oranye agak kuningan. Bukan, jingga itu merah muda. Jadi sebenarnya di berapa warna tadi? Merah, jingga, kuning, mejiku, bibi, 7 warna ya. 7 warna pada pelangi ini itu terjadi karena adanya penguraian cahaya. Jadi awalnya dia itu sebenarnya cuman warna putih aja, tapi dia bisa terurai menjadi beberapa warna tadi. Sebenarnya itu ada hubungannya sama panjang gelombang dia ya. Cuman karena kalian masih SD maka tidak akan dijelaskan yang terlalu mendalam gitu. Seperti itu. Oke, gimana? Jadi ternyata pelangi itu adalah sifat cahaya yang kelima itu. Dapat diuraikan. Nah, seperti itu. Kak, jingga kan ini. Jingga. Mana jingga? Lupa. Mana? Aira lihat di mana itu? Mejiku merah jingga.
Mana jingga? Itu bukannya kuning ya? Bawahnya merah. Bawahnya merah. Oke, ya. Bawahnya merah ya. Jingga. Kalau merah jingga, merah muda. Warnanya mendekati merah ya. Oke, itu warna pelangi ya itu ya? Oranye. Udah urut kan? Oranye. Muternya kemana? Muternya ke searah jarum jam. Berarti warnanya kan gitu ya? Searah jarum jam. Yang kamu lihat tadi kan? Nah, itu. Oke, gimana? Ada yang tanyakan nggak? Enggak. Jadi pelangi itu biasanya terjadi habis apa? Peristiwa apa? Habis peristiwa? Hujan, oke. Betul. Ya itu tadi, karena cahaya mengalami penguraian. Dari warna putih menjadi 7 warna itu. Yang panjang gelombangnya tidak sama. Seperti itu. Oke. Gini aja deh, ini kan kita sudah membahas sifat-sifat cahaya ya. Coba kita latihan soal. Karena waktunya tinggal 6 menit. Oke, kita mulai ya. Ini ada evaluasi nih. Oke, berikut ini yang termasuk benda gelap ialah. Kira-kira yang mana nih? Benda gelap itu maksudnya apa? Benda yang tidak menghasilkan cahaya. Yang mana kira-kira? Oke, matahari bisa menghasilkan cahaya? Bisa. Bisa, oke. Berarti dia bukan benda gelap, bukan. Yang B? Planet. Nyala lilin. Bukan juga ya? Yang C? Mati unggun. Kan dia bukan benda gelap. Berarti jawabannya adalah yang planet. Planet itu bisa menghasilkan cahaya nggak? Bumi kan planet. Apakah bumi bisa menghasilkan cahaya sendiri? Enggak kan? Buktinya bumi masih membutuhkan matahari gitu kan ya? Berarti jawabannya adalah yang planet. Planet. Nomor 2. Planet. Cahaya ini berupa apa tadi? Nggak mungkin ya yang gelombang bunyi. Salah, nggak mungkin. Gelombang longitudinal. Longitudinal itu apa? Gelombang yang arah rambatnya sejajar. Bukan ya? Cepat rambat bunyi? Cepat rambat bunyi ini nggak ada hubungannya sama sekali. Kita bicara cahaya. Berarti jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan media perantara. Kayak cahaya kan nggak butuh perantara gitu kan? Bisa diikuti ya? Oh. Oke, gitu. Nah, nomor 3. Bumi, manusia, dan batu itu adalah benda yang Manusia. benda apa ini kira-kira? Benda yang Apakah tembus cahaya? Batu? cahaya. Nggak mungkin ya? Enggak. Nah, berarti jawabannya pasti yang ini. B. Tak tembus cahaya. Buktinya mereka membentuk bayangan gitu kan ya? Manusia membentuk bayangan, batu membentuk bayangan, bumi juga membentuk bayangan. Seperti itu. Oke. Lanjut. Yang termasuk sifat cahaya, yang mana kira-kira? C. Oke, cahaya merupakan gelombang, tadi sudah salah tadi. Kalau longitudinal. Oke, jawabannya adalah cahaya merambat dalam
Garis lurus, bukan belok-belok. Ya, tadi kan sudah ya kita bahas di awal ya. Oke. Jadi dia selalu lurus. Dengan catatan tidak ada penghalang gitu ya. Kalau ada penghalang, dipantulkan dia. Ya. Jangan cekung, ini tidak ada ya. Belum saatnya. Nah, ini aja. Berikut ini adalah macam-macam pemantulan cahaya. Kecuali osmosis, oke. Harusnya osmosis ya. Difus sama baur itu sama. Kan kecuali kan ya, jadi jawabannya adalah osmosis. Oke, ada yang tanyakan nggak? Materinya udah habis nih. Ada yang ditanyakan nggak? Oke, nanti masuk lagi. Oh iya, Susul, bentar deh, aku punya soal lagi. Mau. Iya. Iya. Ini nih, 16. Anu Kak, sampai sudah sini. Terus Gitu. iya kan ini jelaskan Bu. Jadi 2 sesi. Oke deh, ya. Sambung lagi. Dek, nanti disambung lagi ya. Sesi kedua. Sesi kedua. Ini sampai End meeting ya. Oke, kita akhiri dulu ya, Dek ya. biasa. End meeting for all.